Jadi karena saya pernah jadi calon hakim di Pengadilan Negeri Bogor, yang salah satu wilayahnya dulu adalah Cibinong dan Depok, mempunyai 4 fungsi di situ. Nah, kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi pembinaan. Hal yang kelihatannya atau mungkin dirasa mendekati keluar dari rel-rel yang ada. Ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Apa yang dikerjakan itu tertulis, dan apa yang tertulis itu yang dikerjakan. Udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Cibot di mana saja dan pengguna layanan Pengadilan Negeri Cibinong. Jumpa kembali bersama saya, Leli Triantini, dalam acara Bintang Bincang bersama Cipot, Cibinong Podcast Channel. Suatu kehormatan yang luar biasa, Sobat Cipot sekalian, pada pagi hari ini telah hadir di studio bukan 1, tapi 3 narasumber sekaligus dari Pengadilan Tinggi Bandung yang akan bersama Sobat Cipot kurang lebih 30 menit ke depan untuk bincang-bincang seputar masalah pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi terhadap Pengadilan Negeri, khususnya Pengadilan Tinggi Bandung kepada Pengadilan Negeri Cibinong. Siapakah narasumber kita pada pagi hari ini? Yang pertama telah hadir di studio Yang Mulia Bapak Dr. Iwayan Karya SHMHum dan 2 Hakim Tinggi Pengawas, yaitu Bapak Sudarwin SHMH dan Bapak Poltak Sitorus SHMH. Sobat Cipot tentunya akan sangat penasaran apa sih yang dimaksudkan dengan pengawasan dan pembinaan. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini. Baik, bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik dan sehat. Sehat. Tentu juga Pengadilan Negeri Cibinong baik dan sehat. Pak. Iya, luar biasa ya Pak ya. Gimana suasana Cibinong pada pagi hari ini Pak? Saya melihat Pengadilan Negeri Cibinong ini luar biasa, karena gitu ini adalah ya, bagian dari sejarah saya juga. Gitu ya Pak. Jadi karena saya pernah jadi calon hakim di Pengadilan Negeri Bogor, yang salah satu wilayahnya dulu adalah Cibinong dan Depok. Begitu ya dulu Pak ya. Sidang di sini di Setin Flat namanya. Tapi pastinya ada perubahan-perubahan ya Pak. Jauh. Perubahan yang luar biasa ya luar Pak ya. Biasa, walaupun biasa. Cuacanya agak dingin-dingin Pak karena musim hujan ya Pak ya. Hampir sama dengan di Bandung. Baik ya. Pagi ini kita akan bincang-bincang terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi di PN Cibinong itu sendiri Pak. Ini biar Sobat Cipot juga mengetahui apa sih sebenarnya eksistensi daripada pengawasan itu sendiri dan pembinaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi. Jadi apa yang menjadi latar belakangnya gitu Bapak? Mungkin Bapak dulu yang berkesempatan untuk menjawab. Iya. Karena Bapak langsung yang melaksanakan pembinaan ini Pak. Baik. Begini barangkali. Iya. Sahabat-sahabat saya yang baik hati. Iya. Bahwa Pengadilan Tinggi sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Baik itu undang-undang Mahkamah Agung, undang-undang yang lainnya yang mengatur tentang tugas dan fungsi berkaitan dengan tugas-tugas hakim, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan Mahkamah Agung mempunyai 4 fungsi di situ. 4 fungsi ya Pak ya? 4 fungsi. Oke. Fungsi yang pertama adalah fungsi mengadili. Mengadili. Apa itu fungsi mengadili? Sebagai unit faksi, tugas utamanya adalah mengadili perkara-perkara yang melakukan upaya hukum pada tingkat banding ya Bapak ya, sudah tentu pastinya. Baik. Sudah pasti. Iya. Termasuk sengketa kewenangan ini Pak ya? Termasuk semuanya, pokoknya semuanya itu adalah tugas kita. Baik. Kalau ada yang melakukan upaya hukum banding. Kemudian tentunya upaya hukum banding itu kan karena ada pihak-pihak yang tidak puas. Benar sekali. Terhadap putusan dari pengadilan tingkat pertama. Dan mungkin terkhususnya lagi Pengadilan Negeri Cibinong. Betul ya. Kita cintai ini gitu kan. Para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Cibinong ya. Nah itu. Ya, baik. Nah kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi pembinaan. Nah di sini makanya tugasnya adalah
melakukan pembinaan-pembinaan, kemudian melakukan pengarahan-pengarahan, memberikan bimbingan-bimbingan kepada hakim tingkat pertama, memberikan petunjuk-petunjuk apabila di jajarannya tersebut, di jajaran pengadilan tingkat pertama tersebut ada hal-hal yang kelihatannya atau mungkin dirasa mendekati keluar dari rel-rel yang ada. Betul ya Pak Tugas ya. pengadilan tinggi sebagai kawal depan Mahkamah Agung Meluruskan kembali. Keren kali ya Pak ya. Kita luruskan begitu kan. Berikanlah petunjuk-petunjuk kepada adik-adik kita. Oh jangan begitu dong, itu tidak seperti itu. Jalannya adalah seperti ini. Berarti yang tidak sempurna disempurnakan ya Pak ya. Sempurnakan lagi. Keren kali nih. Gitu. Nah kemudian mensosialisasikan peraturan-peraturan yang terbarukan, Begitu ya. yang itu bentuknya perma, baik itu bentuknya sema, baik itu bentuknya surat keputusan pejabat-pejabat tinggi, entah itu Ketua Mahkamah Agung, Dirjen Badilum, surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung, dan pejabat-pejabat yang lainnya, termasuk juga surat-surat edaran dari Panitera Mahkamah Agung. Itu harus kita sosialisasi. Artinya secara keseluruhan ya Pak ya. Gitu kan. Supaya mendapat persepsi yang sama atau pemahaman yang sama. Nah Gitu, itu, seperti itu ya Pak. biar ada kesamaan nanti terap langkah kita sama. Sama. Betul. Begitu kalau sudah bisa sama-sama seperti itu kan enak-enak aja. Betul sekali Kita tinggal Pak ya. monitor aja. Loh ini kok begini, loh itu kok begitu. Yang jadi masalah ini kalau tidak sama ya Pak ya. Nah, Yang kalau resist tidak ini ya sama, Pak ya. Nah ini kita carikan jalan keluarnya. Kadang-kadang satu peraturan undang-undangan yang dikeluarkan di lapangan itu akan berbeda pelaksanaannya. Hambatan-hambatan itu pasti ada, apalagi hal-hal yang baru. Nah inilah fungsi kita, berdiskusi, kita carikan jalan keluar. Jalan keluarnya ya Pak ya. Biar nanti di tingkat pertama tidak ada hambatan-hambatan yang kira-kira nanti malah mengganggu kinerjanya di situ. Berarti memberikan solusi-solusi ya Pak ya, Ya, terkait termasuk, dengan teknis, ya, mungkin masalah teknis, teknis sehari-hari, non-teknis, ya. persidangan atau administrasi perkara, Persidangannya bagaimana, administrasi umum gitu ya. Atau barangkali kami monitor melalui CCTV. Oh, Loh kok jam 8 PDSP-nya belum ada petugasnya. Sehingga jangan terkejut nanti kalau sewaktu-waktu Berarti pengawasnya nggak jalan kalau kayak gitu ya Pak ya. termasuk juga bagaimana pembinaannya di situ. Artinya memastikan secara keseluruhan apakah pengadilan negeri berjalan pada rule yang telah ditentukan gitu ya Pak ya. Itu tujuannya. Kita kan tujuannya sama-sama seperti itu. Tapi situasi dan kondisi kadang-kadang bisa menyebabkan itu tidak terlaksana dengan sempurna. Nah karena belum sempurna ya kita sempurnakan. Kita sama-sama dengan menegur. Udah lewat 5 menit jam 8 PTSP belum ada petugasnya. Apalagi sudah ada orang duduk di situ menunggu. Oh, baik Pak ya. Begitu misalnya. Kami juga harus meyakinkan bahwa apa yang diambil sebagai satu kebijakan oleh pimpinan di satker tersebut, misalnya Pak Ketua mengambil kebijakan A, tentunya sudah berdiskusi dengan wakil, tentunya sudah berdiskusi dengan hakim-hakim, tentunya sudah berdiskusi dengan panitera, begitu juga sekretariatan. Nah, apakah sudah berjalan seperti itu? Sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan di satker tersebut tidak menyebabkan suatu gejolak negatif di Betul ya Bapak satker ya. tersebut, sehingga mengganggu kinerja nantinya. Ini berkaitan dengan miskomunikasi juga ya Bapak ya. Itu. Ada informasi yang tidak tersampaikan gitu. Mungkin ada kurang respect dari yang lain gitu ya. Nah itu juga harus kami monitor begitu kan. Dan semuanya di pengadilan negeri Cibinong ini nggak ada. Alhamdulillah. Luar biasa itu kan. Benar-benar ya Pak ya. Alhamdulillah. Saya harus bilang kalau alhamdulillah loh, Pak. misalnya ada, pasti saya sudah bertelepon, bahkan Ketua khususnya Pak Wakil saya telepon sebagai koordinator pengawasan. Tugas Anda begini loh, kan begitu. Benar-benar Nah, itu bagian dari tugas selanjutnya, yaitu tugas ketiga, fungsi ketiga dari pengadilan tinggi, yaitu fungsi pengawasan. Gitu kan. Ini yang hal ini dilakukan sekarang nih Pak ya. Ya, salah satunya Bapak. Salah satunya jalan yang kita lakukan untuk melaksanakan tupoksi dari pengadilan tinggi sebagai kawal depan Mahkamah Agung, ya itu fungsi pengawasan itu. Apakah peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pimpinan, oleh institusi, baik itu perma-perma, sema-sema, surat edaran, surat keputusan, lain sebagainya, sudah dilaksanakan dengan baik atau belum?
Apakah semuanya itu sudah disosialisasikan sebelum dilaksanakan? Kalau sudah dilaksanakan, mana buktinya? Lagi-lagi Jangan mengatakan, ya Pak, siapa, ya bagaimana, siapnya bagaimana. Nggak ada bukti. Berarti harus sinkron ya Pak ya, antara Harus evidence, sinkron kemudian gitu. tindakan real nyata Iya. gitu Pak. Jadi kembali lagi ke yang saya katakan, bahwa hanya satu kuncinya di situ, di dalam tugas-tugas kita ini, biar kita semua berada dalam relnya. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Apa yang dikerjakan itu tertulis, dan apa yang tertulis itu yang dikerjakan. Udah selesai, beres semuanya. Pertanggungjawaban ada di situ. Karenanya juga orang tidak puas, orang tidak suka, wajar. Dalam hidup manusia, dalam diri manusia kan ada dua bineka. Iya betul. Ada dua berbeda di dalam dirinya. Ada baik, ada buruk, ada siang, ada malam, dan lain sebagainya itu. Nah, ini salah satu tugas kita untuk mengingatkan. Ayolah kita sama-sama berjalan sesuai dengan aturan yang ada. On the track. Oh gitu Pak ya. Selain fungsi pengawasan, ada lagi fungsi yang lain dari pengadilan tinggi ini sendiri Bapak? Dan fungsi yang terakhir, fungsi yang keempat adalah fungsi administratif. Administratif ya. Nah, di sini juga fungsi administratif ini saya kaitkan tadi dengan fungsi pengawasan itu. Oh, Apakah secara administrasi, berkaitan dengan pelaporan dan eviden ya Pak ya. apakah sudah berjalan atau tidak? Kadang ini sudah banyak melakukan kegiatan, udah benar, udah ada jadwal, ternyata Iya. pelaporannya nggak lengkap ya Nggak Pak ya. lengkap. Dan kemudian yang paling penting, setiap kegiatan, setiap satu kebijakan, kalau tidak ada monitoring dan evaluasi, itu tidak akan pernah berjalan dengan baik. Itulah fungsinya Monet. Makanya nanti akan kami tanyakan, apakah sudah dimonitor? Kalau misalnya sudah dimonitor ada kekurangan, apakah sudah dievaluasi? Betul ya Pak ya. Nah, itulah fungsinya. Ada monitoring, ada evaluasi terhadap satu kebijakan di dalam pelaksanaannya. Nah, Baik. kali ini berjalan dengan baik, sudah aman itu. Dan saya lihat di sini di pengadilan negeri Cibinong ini berjalan dengan baik. Saya alhamdulillah lagi Bapak. Hah? Alhamdulillah, Ya harus alhamdulillah. disyukuri, itu kan. Disyukuri, Karena kita itu syukuri. tujuan kita Benar-benar kan luar seperti biasa. itu. Nah, jadi misalnya kayak pengusulan kenaikan pangkat, Iya. kayak pengusulan promosi-promosi begitu. Itu kan pengadilan tinggi harus mendukung. Tapi kita harus melihat juga data yang ada. Betul ya. Nah, karena kita pelayanan kita berbasis IT, tentu kita nggak bisa keluar dari itu. Kadang-kadang mungkin nggak tahu pengadilan negeri Cibinong ini sudah kita awasi dengan sistem. Kalau gitu ya. Iya. Jadi lingkup pengawasan ini atau objek pengawasan ini apa saja Bapak? Mungkin bisa diterangkan oleh Bapak. Semuanya. Ada coba Semuanya. Cipot ya. Supaya Sobat Cipot ini juga biar tahu nih. bahwa objek pengawasan ini adalah semuanya. Semuanya, Apa ya. kegiatan kita di pengadilan negeri Cibinong ini kan hampir sama juga, karena sudah ada tupoksinya. Tupoksi dari pengadilan negeri Cibinong ini apa sih? Berarti lembaganya, termasuk Lembaganya, manusianya Pak ya. Semuanya, Sumber dayanya ya Pak ya. termasuk perjalanannya. Apakah sudah berjalan sesuai dengan role yang ada, begitu kan? Berarti sistemnya, sistem administrasi Termasuk, perkara, administrasi termasuk, umum, termasuk persidangannya Bapak ya. Termasuk, makanya itu kita monitor terus. Kita monitor terus. Ada laporan, katanya yang namanya pengacara, pihak-pihak yang beracara, jangan lupa bahwa pengadilan ini adalah tempatnya orang bermasalah dan mempercayakan kepada pengadilan untuk diselesaikan masalahnya. Betul ya Pak ya. Nah, untuk itu kita harus betul-betul di situ berjalan seimbang, mendengarkan kedua belah pihak. Jangan nanti menunjukkan diri, menunjukkan sikap kita ada keberpihakan. Kalau sudah ada seperti itu, laporan ada. Artinya sesuai dengan rule yang ditentukan ya Pak. Harus Jadi seperti kuncinya itu. seperti itu ya. Bagaimana dengan perilaku Pak? Nah, ini kan perilaku, ada perilaku yang menyimpang di luar kedinasan. Nah, itu kan juga menjadi objek pengawasan masuk Bapak. Objek kita juga. Gitu. Makanya di dalam kode etik kita, kode etik hakim, kode etik IPASPI dan Panitra Jurusita. peraturan pemerintah terkait dengan Disiplin. kawasan Ya. PNS, ya. ASN, itu udah jelas diatur di dalam kedinasan maupun di luar kedinasan. Semua perilaku kita
harus menjadi contoh. Begitu ya Pak. Ya. Contoh bagi siapa? Bagi masyarakat. Karena masyarakat itu kalau istilahnya di zona integritas, kalau istilahnya di APM, masyarakat itu kan sebagai pengguna. Betul. Jasa kita. Betul. Walaupun sebenarnya itu saya kurang begini dengan istilah-istilah yang seperti Betul itu. Pak. Ini terkait dengan apa perilaku nih Pan. Kalau misalnya kalau berkaitan dengan kinerja itu ada sistem yang sudah ada ya. Jadi kita mudah ya, ada istilahnya standarisasi, kita punya SOP dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan perilaku di luar kedinasan? Pengawasannya efektif atau yang bagaimana yang dinyatakan efektif untuk bisa melihat perilaku daripada aparat pengadilan termasuk ASN-nya, kemudian hakimnya, panitera, jurusita, sehingga dalam rangka kita memberikan suatu pengawasan secara internal dan eksternal di dalam dan di luar dapat memberikan suatu gambaran kepada masyarakat. Inilah wajah pengadilan termasuk aparatnya, meningkatkan kepercayaan pengadilan itu sendiri. Ya. Itu memang pekerjaan yang tidak mudah. Benar, Pak. Tapi saya berharap untuk Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dan Pak Wakil sebagai koordinator pengawasan, begitu juga rekan-rekan yang lainnya, harus selalu mengingatkan satu dengan yang lainnya. Selalu mengingatkan satu yang lainnya. Kemudian kami Pengadilan Tinggi, kalau mendengar ada informasi, kadang-kadang kan laporan itu bisa datang dari masyarakat. Betul, Pak. Pak, si hakim yang namanya si A kelakuannya begini, suka dugem, suka mabuk-mabukan, begitu misalnya kan, pasti yang pertama saya telepon siapa? Pimpinannya. Pak Kedua saya telepon, Pak Wakil saya telepon, Pak Wakil saya kok mendapat informasi seperti ini. Bapak sebagai koordinator pengawasan, apakah mendengar seperti itu? Apakah kalau sudah mendengar, pernah nggak dikoordinasikan dengan ketua? Bagaimana tindakan yang akan diambil atau sudah dilakukan tindakan diambil? Artinya Bapak memberikan peran serta masyarakat ya dengan bentuk pelaporan ya Pak dan ya. kami terbuka kepada masyarakat untuk menerima keluhan-keluhan. Baik, makanya ada kotak pengaduan gitu ya, pelaporan gitu ya, atau whistleblowing system yang kita punya Pak, melalui email, kemudian datang langsung dan lain sebagainya. Itu yang Perma 9 tahun 2016 iya, betul. itu. Terkait ada juga dengan SIBAS itu ya Pak ya. Dan yang paling penting juga, jangan lupa khususnya untuk hakim, kita sudah diikat juga dengan Maklumat 1 2017. Itu apapun yang terjadi itu kalau sudah itu adalah urusan individu. Institusi tidak ikut-ikutan lagi di situ, tidak mau memberikan bantuan hukum dan lain sebagainya. Artinya ya itu salahnya sendiri, bahasa vulgarnya seperti itu. Kita sudah diatur seperti ini, sudah diberikan aturan seperti itu, sudah dilarang A, dilarang B, toh itu dilarang, ya udah tanggung jawab sendirilah itu. Berarti aturannya udah jelas Pak ya. Udah tinggal jelas. Bagaimana pelaksanaannya dari masing-masing hakim dan aparat pengadilan itu sendiri. Tapi kami berharap di sini tidak ada. Nggak ada Pak. Oh, dan baik semua Pak. Jangan ada yang seperti itu. Mudah-mudahan juga harapan kami seperti itu juga Pak. Iya, karena kita sudah berkomitmen dari awal kok. Iya, tapi kan kami tidak tahu nih penilaian masyarakat terhadap apa yang sudah kami berikan. Yang namanya seperti saya katakan tadi, yang namanya masyarakat pencari keadilan. Dia mempercayakan pada kita. Baik. Pegang amanah itu. Iya. Baik, Bapak kembali lagi dengan pengawasan. Tadi Bapak sudah punya hakim tinggi pengawasan. Ya. Hatiwasda yang mungkin sudah dibagi seluruh PN di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung. Nah, ini bagaimana Bapak mempersiapkan agar pelaksanaan pengawasan dan pembinaan ini berjalan efektif dan efisien, mulai dari pemilihan sumber dayanya, kemudian penjadwalannya dan lain-lain sebagainya. Baik. Karena terkait Bapak, saya lihat ini informasi yang saya dapat, salah satunya Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Bandung mendapat penghargaan apresiasi sebagai Hatiwasda terbaik. Ya. Gitu ya, Pak Bapak Sudarbit. Ya. Ya. Baik. Terkait waktu dan lain sebagainya. Gimana nih Bapak? Terima kasih. Kebanyakan ngopi dulu. Ya silakan Bapak. Aduh, ini Baik, enak sekali kopinya. Begini, Pengadilan Tinggi dalam memutuskan sesuatu kebijakan, termasuk di dalamnya untuk menunjuk hakim-hakim pengawas daerah yang akan mengawasi satker-satker yang berada di bawahnya. Tentu kita harus melihat
kapabilitas dari si hakim tinggi itu. Kita harus melihat karakternya bagaimana, bisa nggak dia menjadi model di situ. Karena pada intinya semuanya baik, semuanya sehat, semuanya mumpuni untuk itu. Tapi tidak semuanya punya kesempatan yang sama untuk itu. Maksudnya begini, hakim tinggi ada bagus bidang, tapi kondisinya kurang sehat karena sakit-sakitan. Tentunya kita tempatkan nanti di yang dekat-dekat dengan pengadilan tinggi yang tidak jauh-jauh. Kemudian mungkin juga si hakim tinggi itu punya sejarah di daerah itu. Saya yakin kalau sudah punya sejarah itu ingin memajukan di daerah itu. Saya yakin. Termasuk saya. Betul ya, Bapak. Saya punya sejarah di sini, saya punya sejarah di Bogor, punya sejarah di Depok. Bagaimana masa lalu kami waktu saya jadi cakim di sini. Jadi inginnya ini harus bagus, harus bagus, harus termasuk bagus. mengulang kenangan gitu ya, Pak. Mengulang kenangan Iya. seperti itu. Itu salah satu ininya. Tentunya yang paling penting adalah kemampuannya, kepemimpinannya dia bagaimana. Karena bagaimanapun juga dia turun di situ harus bisa memberikan contoh. Kemudian capable, dia bisa nggak memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di pengadilan negeri tersebut. Begitu. Nah, ini juga bahan analisa kita untuk menempatkan. Nah, seperti misalnya pengadilan negeri Cibinong ini yang mempunyai problematik tersendiri kalau berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya begitu ya, Iya, Pak. sehingga harus ditempatkan khususnya. Khususnya, Sehingga pada kesempatan ini saya sengaja memang mengajak hakim tinggi role model Role kita model ini. ya, Pak, ya? Iya, Iya. karena baru habis dapat penghargaan. Begitu juga Pak Poltak ini yang selalu cerewet tentang penegakan aturan. Biar jadi semangat gitu sama Jadi teman-teman yang semangat. lain, Pak ya. Iya, Iya. menjadi semangat bagi Kemudian yang menularkan lain. gitu kan, Pak ya. Iya. Itu ilmu itu kalau tidak bermanfaat untuk orang lain, kalau berurusan dasar latin, itu tidak ada gunanya. Betul sekali, Bapak ya. Jadi salah satu gunanya adalah bermanfaatlah. Sebaik-baiknya orang ialah yang bermanfaat bagi sesamanya. Itu. Jadi itu harus bermanfaat untuk semuanya. Nah, salah satunya juga tugas kami adalah seperti itu. Apakah semua peraturan-peraturan yang terbarukan itu sudah disosialisasikan? Kalau sudah disosialisasikan, apakah Oke. sudah dilaksanakan? Kalau sudah dilaksanakan, apakah sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan? Mungkin Pak, ini berkaitan dengan tadi penilaian itu semua dilakukan secara personal ya Pak ya. Iya. Artinya pengamatan yang Bapak lakukan bersama dengan pimpinan atau ketua pengadilan tinggi. Nah, yang saya tanyakan apa di PT itu sendiri, PT Bandung ada sertifikasi khusus yang memang diselenggarakan secara internal sehingga apa hakim tinggi pengawas daerah ini mempunyai benar-benar mempunyai kompetensi yang baik gitu sebagai seorang Kalau pengawas. sertifikasi kita belum ada untuk Belum ya? itu, belum ada. Cuma dari kapabilitas kita tahu. Oke. Cuma untuk pengadilan-pengadilan tertentu seperti misalnya yang menyediakan perkara tipikor, Itu ya. yang menyediakan perkara niaga atau PHI, kami mencari yang punya latar belakang seperti itu. Atau daerah industri Oh gitu ya Pak yang ya. ada perkara-perkaranya lingkungan. Jadi dengan melihat track record juga ya Pak ya. Ya, itu harus kita lakukan pengamatan. Kemudian kita lihat bagaimana track recordnya. Walaupun dia punya sertifikasi itu, tapi kalau track recordnya, mohon maaf, kurang meyakinkan saya, iya, iya. kan? Jadi kayaknya nanti dulu deh. Gitu. Betul. Karena apa? Tujuannya adalah untuk menyatukan persepsi antara satker tersebut dengan pengadilan tinggi dan aturan-aturan yang ada itu. Betul ya Bapak ya. Dalam rangka nanti kita bagaimana mencapai visi dan misi Mahkamah Agung itu sendiri ya Pak ya. Itu, karena tujuannya Mewujudkan peradilan yang agung. Ah, keren. itu dan saya yakin di pengadilan negeri Cibinong ini sudah mulai dimunculkan Baik. gitu kan, Iya. luar biasa gitu kan. Saya tertarik sekali dengan tadi kata-kata sebagai role model. Terima kasih Bapak untuk informasi yang sudah diberikan, juga trik-trik dan juga pengalaman, sharing pengalaman kepada kami. Nah, saya akan beralih nih kepada Bapak Sudarwin. Nah, Bapak ditunjuk sebagai role model, sebagai hakim tinggi pengawas daerah terbaik. Baik loh Iya. itu di Indonesia. Kemarin ya Pak ya, Oh, di Indonesia bukan tanggal hanya 5 Jawa. di Sukoharjo, Solo ini Pak Oh, ya. iya. Gimana perasaannya Pak? Terima kasih. Ya, alhamdulillah, bersyukur ya. Ya dimanapun semua ini adalah bimbingan dari pimpinan ya.
di Pengadilan Tinggi Bandung, Pak Ketua, Pak Wakil. Karena apa? Tugas hakim pengawas daerah itu sebenarnya adalah kepanjangan dari Ketua Pengadilan Tinggi dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi untuk memantau kinerja Satker di wilayah Pengadilan Tinggi Bandung. Baik. Kira-kira kita flashback ke belakang, Pak. Kok Bapak bisa sharing pengalaman apa sih yang sudah Bapak lakukan? Kok bisa Bapak terpilih dari sekian banyak hakim di Indonesia nih, Pak? Iya. Nah, itu jadi pertanyaan gitu. Saya juga bingung. Ada tips khusus nggak, Pak? Saya orang yang punya karakter nggak pernah serius. Oh, begitu ya, Pak? Suka happy aja. Tahu-tahu terpilih. Jadi saya bertanya kenapa ini. Tapi memang berat untuk terpilih menjadi hakim pengawas daerah terbaik. Memang 1 tahun penuh kita diuji, mulai dari mengisi kuis, kemudian kita wawancara dengan hakim Bawas. Berarti ada litsus ya, Pak, ya, memang. Terus litsus, ada wawancara tentang kode etik, tentang bagaimana memahami tentang pengaduan. Terus yang ketiga juga diuji bagaimana kita melakukan asesmen ampuh di wilayah ya, Pak, pengadilan negeri setempat, misalkan Bandung. Kemudian juga terakhir diminta untuk oleh Dirjen Badilum untuk membuka aplikasi-aplikasi yang dimiliki. Contoh Sipapu, AIS. Artinya melek dengan aplikasi atau IT yang ada jadi gitu ya. Kalau memang kita dituntut untuk bisa mengetahui tentang IT ya. Ilmu saya dari Pak Wakil ini. Luar biasa. Iya. Sobat Cipot, kita berikan apresiasi buat Bapak Sudarwin, Hakim Tinggi Pengawas daerah terbaik di seluruh Indonesia ya. Salah satunya Bapak ya. Ini tentunya menjadi beban berat, Pak ya. Bukan untuk periode 1 tahun ke depan, Pak. Termasuk diajak Pak Wakil ke sini juga sebenarnya juga berat saya ini. Tapi ya kan ini kewajiban ya saya harus penuhi dan sebagai satu bentuk pengabdian ya, Pak, ya. Tugas dari hakim tinggi yang memang salah satunya adalah ditunjuk menjadi hakim pengawas daerah. Baik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu bahan pertimbangan untuk jenjang karir Bapak ke depan. Amin gitu ya, Pak ya. Amin. Amin. Gini, Pak, sebagai bahan sharing kepada Sobat Cipot, kira-kira strategi-strategi apa sih yang bisa Bapak berbagi dengan Sobat Cipot untuk menjadi seorang hakim tinggi pengawas yang terbaik gitu, Pak? Makasih, sebenarnya ya hal-hal yang wajar aja sebagai seorang hakim tinggi harus paham tentang aturan-aturan yang di Mahkamah Agung dan Badilum yang turun sampai ke pengadilan tinggi. Kita harus memahami tentang aturan-aturan tersebut. Ya, contoh aja kaitan dengan bagaimana sih Perma nomor 6, nomor 7, nomor 8 ya, kaitan dengan administrasi dan upaya hukum kasasi, peninjauan kembali, kemudian nomor 7 tahun 22 bagaimana administrasi dan perkara persidangan secara elektronik berdata. Artinya semua aturan-aturan terbaru harus dilahap ya, Pak ya, dikuasai gitu ya, Pak. Luar biasa. Termasuk bagaimana sih menguji kinerja kita di pengadilan tinggi maupun di pengadilan negeri dengan memantau tentang AIS. Berarti Bapak nanti bisa jadi perma berjalan nih, Mbak? Iya. Semua di bawah bimbingan Pak Wakil nih. Bacain ya. Kemudian ketika melakukan pengawasan dilakukan ada memang waktu-waktunya harus diselesaikan laporan tepat waktu gitu. Memang ada format-format harus dipenuhi, itu semua harus dipenuhi ya, Pak ya. Betul. Tapi jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya, Pak ya. Ini alhamdulillah, dan saya bangga dengan Pengadilan Negeri Cibinong setelah saya lihat pengamatan di lapangan, terus melihat tentang SIPP, kita lihat nilai AIS-nya cukup membanggakan kita. Alhamdulillah lagi saya nih, Pak ya. Baik, terima kasih sekali Bapak sudah sharing kira-kira trik dan juga pengalaman menjadi role model hakim tinggi pengawas daerah terbaik di Indonesia untuk tahun 2024. Mudah-mudahan tahun depan bisa terpilih lagi, Pak. Ya, yang lain aja. Lain ya. Berganti dengan Bapak Poltak ya, Pak. Iya, saya senior ini memang perlu untuk ini karena sudah cukup bagi saya. Oh, begitu, Pak. Baik, ini kita bergeser nih ke Pak Poltak ya. Ya, Bapak kan juga sebagai hakim tinggi pengawas ya, Pak. Pasti melaksanakan pengawasan gitu. Sepengalaman Bapak kira-kira melaksanakan pengawasan ya. Ada pengalaman yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, Pak? Khusus di wilayah pengadilan negeri di PT Bandung. Terima kasih untuk Sobat Cipot ya.
Jadi pengalaman itu selalu ada. Saya bangga dengan pimpinan-pimpinan di Jawa Barat ini, termasuk KPT, Kepala KPT yang selalu membawa misi perubahan itu. Perubahan itu harus kita tetap cepat mengikuti peraturan perundangan yang ada. Ya, jadi dan itu kita harapkan itu tertular dan terlaksana di PN-PN selaku ujung tombak Mahkamah Agung untuk menegakkan kebenaran dan keadilan itu sendiri. Ya, kita lihat, jangan nanti sampai kita tidak tahu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUH pidana yang akan segera berlaku 2026 kan. Jadi jangan tertinggal kita di sini. Kalau banyak sekali itu Pak ya, tebal banyak ya. sekali tebal itu. Jadi nanti itu sudah merupakan rangkuman dari berbagai peraturan perundangan, harus kita ikuti itu. Modifikasi ya Pak ya. Jadi itu perlu disosialisasi juga nanti PT ya pasti nanti ya. Jadi kalau tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wakil, pengawasan kita ini hakim ini diawasi oleh semua lini. Oh, begitu ya Pak. Baik internal maupun eksternal itu ya. Internal hanya Bawas, eksternal kita yang melembaga KY, tapi masyarakat khususnya semua, apalagi ada medsos sekarang zaman modern ini, gerak langkah kita mau di dalam kedinasan, di luar kedinasan, betul-betul kita lihat kan sudah seperti apa itu yang kita tonton tiap hari. Makanya ada istilah kalau hakim itu kayak di akuarium ya Pak ya. Luar dalam kelihatan semua ya Pak ya. Dulu kita ini bekerja di akuarium raksasa. Benar-benar. Iya, jadi kita ini akuarium raksasa ini semua sudah transparan. Betul. Pengadilan itu, Mahkamah Agung itu menjadi yang terdepan mengenai elektronik ini di antara semua lembaga dan kementerian sebenarnya. Saya setuju tuh. Ya, setuju ya. Sependapat dengan Bapak. Iya gitu. Luar biasa ya luar progresnya biasa, Pak ya. Jadi semua sudah transparan, tapi itu pun masih banyak pengaduan kan. Itu yang harus kita awasi juga, pengaduan-pengaduan. Ya orang kalau pengalaman yang tidak menyenangkan sendiri gimana sih Pak? Yang tidak selama menyenangkan. Bapak jadi hakim tinggi pengawas. Sebenarnya kalau yang tidak menyenangkan, kalau saya pergi ke daerah itu selalu ada kekurangan itu Bang. Ya. Pasti ya, karena kita harus berubah. Betul, ya, harus mengikuti semua regulasi yang sudah ada dan cepat. Mulai dari katakan Mahkamah Agung mengeluarkan perma, SEMA, SK, ya Dirjen juga begitu, memberikan pedoman pelaksanaan kepada kita supaya betul-betul terlayani semua masyarakat. Undang-undang selalu tertinggal itu sebenarnya. Tapi yang terdepan ini kan ini realis di lapangan ini. Ya, tapi kita sudah bisa lah ikuti. Kita istilahnya walaupun sudah, terbirit-birit juga Pak ya, tetap harus diikuti. Artinya kita hakim 3 masa, ya, mulai dari zaman mesin ketik manual, ke disket, ke sekarang sudah zaman gadget. Wah, betul-betul Mahkamah Agung luar biasa mengikutinya ya. Jadi betul-betul kita lihat itu luar biasa, Mahkamah Agung mudah-mudahan dengan 8 nilai utama yang sekarang jadi 7 itu, ya itu adalah wujud daripada blueprint Mahkamah Agung, atau di negara kita dibilang garis-garis besar haluan Mahkamah Agung. Harusnya 2025 kita ini sudah go away semua, transparan semua. Ya, seperti Australia. Yang mudah-mudahan dengan yang pemerintahan yang baru itu nanti hakim itu betul-betul diperhatikan sehingga kita betul-betul jadi diri sendiri yang tidak lagi bisa dipengaruhi apapun. Ya, menegakkan kebenaran dan keadilan itu. Ya, itu tujuan kita sebenarnya. Integritas kita ya, integritas Pak ya. Itu, ya, yang pertama kan integritas itu, ya. Dibarengi dengan peningkatan kapasitas ya, Pak ya. Ya. Itu dia. Jadi itu betul-betul mudah-mudahan itu terlaksana. Itu harapan kita, dan Mahkamah Agung sudah digariskan dari dulu ya. Tapi dari pengalaman kekurangan pada prinsipnya yang Bapak temukan sudah ditindaklanjuti ya. Alhamdulillah sudah kalau kita sudah kasih kontrak ya, itu kita evaluasi lagi, udah ditindaklanjuti. Kita sekarang dari PT itu kan sudah ada pusat kendali, dari situ langsung pengawasan itu bisa langsung kita sorot, mana buktinya. Nah, itu sudah ditindaklanjuti sudah. Jadi itu memang betul-betul pengadilan negeri itu, pengadilan sekarang sebagai ujung tombak itu, biarlah mereka dengan kebebasannya menegakkan kebenaran, keadilan, mewujudkan itu semua. Karena salah dari bawah dengan sistem register elektronik ini, pasti sampai ke atas nanti bisa salah. Jadi ini satu kesatuan ya, register elektronik ini satu kesatuan.
Tapi walaupun bagaimana register manualnya di PN kuncinya harus ada semua itu. Tetap harus iya, membackup ya Pak ya? Harus membackup itu. Baik. Iya, jadi sama dengan register induk itu adalah replikasi sekarang daripada register elektronik SIPP. Harusnya ada tetap dipertahankan, tergambar di itu semua kalau ada semua backup kita. Terima kasih Bapak, mantap ya. Oke, Pak, ini ada 3 pertanyaan. Mudah-mudahan ini bisa dijawab dari Bapak KPT langsung nih. Ya, terkait dengan 1 pelaporan tadi Pak. Apakah PT Bandung mempunyai inovasi Pak untuk dalam rangka tadi efisiensi dan efektivitas pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Bandung? Lah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Polda. Maksud saya gini Pak, kalau dari Bawas kita punya wasitama. Nah, dari PT sendiri kira-kira ada inovasi seperti itu nggak? Khusus untuk pelaporannya? Pak Darwin, yang kita dengan SAPPN itu ada. Jadi untuk pengawasan ini kan kita punya di pusat kendali, bisa virtual. Ya, jadi setiap saat kita ingin melakukan komunikasi dengan Satker di wilayah Jawa Barat, mudah kita lakukan. Yang pertama, yang kedua, kita punya CCTV khusus dari PT ke Satker. Berarti dengan memanfaatkan IT ya Pak? Iya, menggunakan IT kemudian untuk bisa melakukan komunikasi koordinasi grup-grup semacam itu secara elektronik. Salah satu inovasi yang kita miliki. Saya kira itu sebagian dari ini, mungkin yang lain. WA Group juga. Nah, di WA Group juga begitu. Kita hakim pengawas daerah, tiap-tiap Satker ya yang kita menjadi hakim pengawas di Satker tersebut punya grup khusus untuk menjembatani kalau ada persoalan-persoalan. Luar biasa, berarti fast respon ini Pak ya. Nah, ya. sudah menjawab kan? Ya. 1 dulu 2 Pak nih Pak. Oh, lagi ya. Pertama 1, terkait dengan harapan Bapak terhadap PN yang Bapak lakukan pengawasan. Apa sih harapan Bapak terhadap PN, dan kedua harapan terhadap masyarakat sendiri dengan adanya pengawasan ini? Baik, sahabat Simon yang baik hati. Wah, saya sudah kayak Pak Teguh. Saya berharap mari kita berkomitmen, karena kita sudah berkomitmen bersama untuk selalu menjaga citra, wibawa, dan martabat Pengadilan Negeri Cibinong ini khususnya, dan Pengadilan Tinggi Bandung pada khususnya. Lembaga peradilan sangat kita cintai ini. Kita punya visi dan misi untuk menjadikan lembaga kita menjadi lembaga peradilan yang agung. Nah, untuk itu sekali lagi, mari kita sama-sama jaga komitmen itu, jaga citra, wibawa, dan martabat kita, baik di dalam kedinasan maupun di luar kedinasan. Berikan teladan hukum kepada masyarakat. Dengan menjaga citra, wibawa, dan martabat itu, dalam tindakan kita pasti akan melekat. Wibawa hukum akan ada di situ. Anda sebagai hakim, walaupun Anda keluar tidak mempergunakan cakra, tapi nama hakim itu akan melekat. Mungkin akan dipanggil Bu Hakim. Iya. Begitu kan? Dan satu hal lagi, jangan lupa bahwa nafkah kita ada di sini. Kita digaji oleh negara. Betul. Jangan sampai nanti malah kita yang merugikan keuangan rezeki negara. kita di sini ya Pak ya. Karena kita tidak disiplin. Untuk itu, mari kita sama-sama disiplin melaksanakan aturan-aturan itu. Baik, kalau untuk masyarakat sendiri bagaimana Pak? Untuk masyarakat kita sendiri sini, nah, saya berharap kepada masyarakat, kita paham bahwa masyarakat itu pengetahuannya tidak sama satu dengan yang lainnya. Ada yang tahunya hari ini ngajukan gugatan, hari ini juga selesai permasalahannya. Ada yang mengerti hukum acara separuh, tapi ada juga yang mengerti secara keseluruhan. Saya berharap kepada masyarakat, kalau sudah mempercayakan kepada Pengadilan Negeri, khususnya Pengadilan Negeri Cibinong, permasalahannya akan diselesaikan dan diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong, percayakan keseluruhannya kepada hakim-hakim kami. Saya yakin hakim-hakim kami itu kapabel untuk itu. Saya yakin hakim-hakim saya di Pengadilan Negeri Cibinong ini berintegritas. Saya yakin hakim-hakim di Pengadilan Negeri Cibinong ini
dijamin kemandiriannya dan akan memperlakukan Anda sama di hadapan hukum. Tidak ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, percayakan kepada kami. Insya Allah amanah untuk hakim-hakim saya di sini. Luar biasa, Sobat Ciput. Closing statement yang diberikan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, ya. Kita bekerja disiplin sesuai dengan tupoksi kita masing-masing, dan bagi masyarakat berikan kepercayaan kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk menyelesaikan masalah atau perkara yang saudara berikan atau saudara serahkan kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk selesaikan. Mungkin seperti itu ya Pak ya? Ya. Terima kasih sekali bincang-bincangnya Pak Wakil, kemudian Bapak Hakim Tinggi Pengawas Daerah pada hari ini. Mungkin sebagai salam terakhir Pak, kita biasa punya tradisi Pak, Cipot gitu ya Pak ya, gitu ya. Cibinong gitu ya Pak. Cibinong Iya. Podcast, begitu ya? Ya, Cipot Cibinong Podcast. Oke. Ini cerdas berintegritas. Kalau Bapak cadas ya. Cadas. Hampir mirip-mirip Pak gitu. Ya, Cipot ya. Baik. 1, 2, 3. Cipot Cibinong Podcast Channel. Baik Sobat Cipot, terima kasih. Terima kasih Bapak semuanya, semoga sukses selalu. Terima kasih atas kesempatan. Amin, amin. Jaga kesehatan. Iya. Kami titip Pengadilan Negeri Cibinong. Iya. Jaga citra dan wibawa serta martabat Pengadilan Negeri Cibinong. Baik, terima kasih Pak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.